Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih struktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Sosiologi di bab perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2013. Banyaknya perkelahian antar pelajar dewasa ini menunjukkan kegagalan aparat keamanan, sebab peningkatan budi pekerti dan perilaku siswa adalah tanggung jawab guru secara mutlak. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Karena banyak hal yang bisa mengakibatkan perkelahian antar pelajar, bukan hanya aparat keamanan, sehingga pernyataan itu salah. Budi pekerti bukan tanggung jawab guru secara mutlak. Ada keluarga dan lingkungan yang ikut menentukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dari SBMPTN tahun 2016. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Primer, 2. Sekunder, 3. Kriminal, 4. Antisosial. Menarik diri dari pergaulan, tidak mau terlibat dengan kegiatan bersama, mengkonsumsi alkohol atau narkoba karena menghindari beban hidup atau rasa malu. Adalah contoh-contoh perilaku menyimpang bertipe A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Mengonsumsi alkohol dan narkoba adalah perilaku yang tidak bisa ditoleransi, termasuk penyimpangan sekunder dan bentuk antisosial. Oke, ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pujian, 2. Medali, 3. Penghargaan, 4. Insentif. Bentuk pengendalian sosial yang bersifat informasi dan positif pada umumnya A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3, pujian dan penghargaan. Karena bentuk pengendalian sosial yang bersifat informal itu adalah pujian dan penghargaan. Oke, kita langsung ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2019. Teori asosiasi diferensiasi meyakini bahwa penyimpangan adalah hasil dari proses belajar, karena melalui proses belajar seseorang mendapat A. Diwarisi keterampilan menyimpang, B. Mempelajari norma menyimpang, C. Menghindari norma non-konform, D. Menghindari devian subkultur, E. Mempelajari penyimpangan secara umum. Oke, saya berikan waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Mempelajari penyimpangan secara umum. Proses belajar merupakan interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan. Dalam teori asosiasi diferensiasi meyakini seseorang dapat melakukan penyimpangan dengan mempelajarinya secara umum. Oke, ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2013. Pelanggaran lalu lintas seperti kebut-kebutan di jalan umum merupakan penyimpangan terhadap norma sosial, sebab pelanggaran terhadap norma sosial yang dilakukan oleh banyak orang tidak termasuk penyimpangan sosial. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Karena penyimpangan sosial adalah perilaku atau tingkah laku individu, kelompok yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial, baik dilakukan individu maupun kelompok banyak orang. Oke, ke soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2019. Pada tahun 2015 sampai 2016, minyak kelapa sawit dari Indonesia sempat diboikot di Eropa dengan alasan perusahaan-perusahaan pengelola sawit dinilai melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Di dalam dunia industri, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit disebut dengan A. Corporate Social Responsibility,
B. Corporate strategy. C. Environmental friendly. D. Environmental destruction. E. Management failure. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pada dunia industri, perusahaan yang membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan itu merupakan tindakan pelanggaran. Istilah untuk pelanggaran yang sesuai dengan ungkapan tersebut yaitu environmental destruction atau tindakan merusak lingkungan. Oke, kita langsung ke soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2013. Pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba yang melanda kalangan remaja dapat menjadi awal dari kehancuran moral masyarakat. Sebab, perilaku menyimpang terjadi pada diri remaja yang tidak dapat melakukan adaptasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kriminal dan perilaku menyimpang negatif. Jika terjadi pada kalangan remaja, maka hal tersebut akan menjadi awal dari kehancuran norma dan moral masyarakat. Salah satu penyebab perilaku menyimpang yakni karena mereka tidak dapat melakukan adaptasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi pernyataannya benar dan alasannya pun benar, serta keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita langsung ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Primer kelompok, 2. Primer individu, 3. Sekunder kelompok, 4. Sekunder individu. Mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindakan kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja, sekunder individu. Perlu diketahui, perilaku menyimpang atau deviasi itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Bentuk perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua, ada perilaku menyimpang primer dan sekunder. Perilaku menyimpang primer itu terdiri dari masyarakat masih dapat memaafkan dan perilakunya tidak didominasi oleh penyimpangan. Sedangkan perilaku menyimpang sekunder itu masyarakatnya sudah tidak dapat memaafkan dan perilakunya didominasi oleh penyimpangan. Jadi di sini mencuri yang dilakukan oleh seseorang dan disertai dengan kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku sekunder individu. Oke, kita langsung ke nomor 9 dari SBMPTN tahun 2019. Kondisi seseorang tidak mempunyai acuan dalam berperilaku disebut anomi. Sebab anomi terjadi karena nilai lama sudah ditinggalkan dan nilai baru belum terbentuk. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasannya keduanya salah. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena anomi adalah masyarakat tanpa pegangan nilai dan norma. Dan anomi terjadi karena nilai lama sudah ditinggalkan dan nilai baru belum terbentuk. Oke, kita langsung ke nomor 10 dari SBMPTN tahun 2014. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebab, nilai dan norma merupakan pedoman perilaku masyarakat yang bersangkutan. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi,
Robert M.Z. Lawang mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku. Oke, kita langsung ke nomor 11 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Undang-undang lalu lintas, 2. Aparat yang tegas, 3. Aturan yang ketat, dan 4. Kesejahteraan aparat. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar sering dipicu oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan. Dalam rangka mengatur kelancaran masyarakat berlalu lintas diperlukan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Karena dalam rangka mengatur masyarakat, khususnya kelancaran berlalu lintas, diperlukan suatu standar tingkah laku untuk masyarakat. Penerapannya dapat dilakukan dengan pelaksanaan aturan yang ketat, khususnya undang-undang lalu lintas. Selain itu, perilaku aparat yang tegas dan berwibawa dalam mengatur masyarakat, khususnya pelaksanaan peraturan lalu lintas juga diperlukan demi mencapai kehidupan sosial yang tertib, aman, dan damai. Oke, kita ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Krisis sosial, 2. Kesenjangan sosial, 3. Deviasi sosial, dan 4. Antisosial. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan suka menyalahkan orang lain merupakan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja, antisosial. Karena sikap antisosial adalah sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain atau masyarakat secara umum di sekitarnya. Sikap antisosial biasanya melawan norma kebiasaan atau folkways dan menentang kepentingan umum. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, dan tidak patuh pada peraturan. Oke, kita ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2019. Untuk memberikan efek jerak kepada orang yang melakukan penyimpangan, salah satu cara yang tepat adalah menginformasikan terjadinya penyimpangan melalui media massa dan media sosial lainnya. Sanksi seperti itu dianggap cukup efektif karena A. Memberikan tekanan sosial yang berakibat negatif, B. Mempermalukan seseorang di hadapan orang banyak, C. Bersifat preventif agar tidak terulang lagi penyimpangan yang sama, D. Bersifat koersif karena dilakukan melalui kekerasan, E. Mengintimidasi orang yang dianggap menyimpang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Bersifat preventif agar tidak terulang lagi penyimpangan yang sama. Karena sanksi atas perilaku menyimpang yang diinformasikan melalui media massa dan media sosial lainnya dianggap cukup efektif karena bersifat preventif agar tidak terulang lagi penyimpangan yang sama. Maksud dari preventif itu adalah tindakan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Oke, kita ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2016. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemula, 2. Sekunder, 3. Lanjutan, dan 4. Primer. Perilaku seseorang yang dimulai dari mencoba mengonsumsi narkoba, minuman keras, atau bergaul dengan teman-teman yang melakukan tindakan kriminal dapat menjadi awal dari perbuatan perilaku menyimpang. A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja, primer. Jadi, jika seseorang mulai melakukan perilaku menyimpang yang bersifat temporer, berarti ia mulai tahap awal perbuatan perilaku menyimpang primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan belum memperlihatkan tindakan yang mengganggu orang lain. Oke, kita ke soal terakhir nomor 15 dari SNMPTN tahun 2012. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kota-kota besar terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebab penggunaan narkotika bukan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang lebih bersifat adaptif dengan perkembangan keadaan. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah C, pernyataan benar dan alasan salah. Karena berdasarkan informasi dan data dari pemerintah, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kota besar terus meningkat dari waktu ke waktu. Penggunaan narkotika itu merupakan bentuk perilaku menyimpang sekunder yang termasuk dalam tindakan kriminal. Baik, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi di bab perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.